Halo teman-teman, kita jumpa lagi di video ini ya. Gayanya pakai mic kondensor. Waduh, kayak YouTuber bener aja. Tapi ya begitulah, namanya duit gratis dari YouTube. Udah dipakai beli beginian aja udah. Ya daripada nganggur lah, nggak ada kerjaan, kita bikin YouTube. Kalau lagi banyak kerjaan ya lama nggak bikin. Tapi suara saya bagus nggak ini ya? Echo-nya terlalu gede ya. Satu. Nah, kalau begini bagaimana? Jadi malah ribet pakai begini nih. Enakan pakai clip on mic dah. Oke, untuk sekarang ini kita akan membahas sebuah topik. Nah, sebelum kita mulai video, saya kepingin menyanyikan sebuah lagu. Lagunya lagu Sisilia, berjudul Brucia la Terra, atau kalau dalam bahasa Indonesia membakar tanah. Ya, kita mulai ya. Brucia la luna in cielo e io brucio d'amore. Fuoco che si consuma come lume cori. L'anima piange addolorata, non si dà pace ma che malantata. Lo tempo passa ma non aggiorna, non c'è mai soli, si dà non torna. Brucia la terra mia e brucia lume cori. Chi si ti dà qua e da io si ti dà mori. Aku la canto la mia canzone, se non c'è nudo cosa faccia allo balcone. Lo tempo passa ma non aggiorna, non c'è mai soli, se tu non torna. Brucia la terra mia e brucia lume cori. Chi si ti dà qua e da io si ti dà mori. Aku la canto la mia canzone, se non c'è nudo cosa faccia allo balcone. Se non c'è nudo cosa faccia allo balcone. Oke, terima kasih banyak. Kita lanjut ke videonya ya. Teman-teman, bagaimana bahasa kita bisa masuk UNESCO? Dan kenapa Malaysia mencak-mencak bahasa kita masuk UNESCO? Nah, saya ada satu video yang saya ambil dari The Wanderer. Ini apa bacaannya ya? The Wanderer. Nah, udah itulah. Yang judulnya Malaysia tak terima bahasa Melayu dicatat sebagai bahasa daerah oleh UNESCO. Oke, mari kita saksikan bersama-sama video berikut ini. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Bahasa Indonesia, bahasa Melayu di UNESCO.
Walaupun ada juga pertanyaan, bagaimana nih dengan bahasa Melayu hubungannya itu. Lalu saya jelaskan bagaimana konteks bahasa Indonesia dan bahasa Melayu itu. Hello Wanderers, jadi di video ini kita akan mengupas mengenai kemajuan bahasa Indonesia. Sebagai informasi, bahasa Indonesia kini telah diakui oleh UNESCO sebagai salah satu bahasa resmi konferensinya. Sebuah pencapaian yang mengagumkan dan mendunia pastinya. Tentu ada alasan mendalam mengapa UNESCO mengakui bahasa Indonesia. Ayo kita simak penjelasannya yang diterbitkan oleh Kemendikbud-Ristek semingguan yang lalu. Apa saja sih faktor penting yang menjadikan bahasa Indonesia bisa diterima sebagai salah satu bahasa internasional yang digunakan pada sidang umum UNESCO? Untuk kesempatan pertama saya berikan kepada Pak Ari terlebih dahulu. Silakan Bapak. Pertama tentunya adalah faktor sejarah sendiri. Kita adalah negara multi etnik, multi suku, multi... Coba teman-teman perhatiin nama orang-orang ini ya. Ada nggak di antara mereka yang pakai profesor-profesor? Nggak ada. Tapi mereka mampu membawa bahasa Indonesia sampai di UNESCO. Oke, kita lanjut. Bahasa, tapi kita punya satu bahasa yang bisa mempersatukan kita semua, yaitu bahasa Indonesia. Dan ini kita semua tahu sudah dimulai sejak Sumpah Pemuda tahun 1928 sendiri. Dan bagi sebuah bangsa yang sifatnya multi etnik, keberadaan unsur pemersatu itu sangat penting, terutama dalam proses pembentukan bangsa atau nation building-nya sendiri. Keberadaan unsur pemersatu dalam konteks ini adalah bahasa Indonesia bisa menimbulkan identitas yang sama, rasa sepenanggungan, dan rasa kepemilikan bersama atau common ownership itu di antara orang-orang Indonesia sendiri. Dan ini kan ada sesuatu yang unik Indonesia itu. Kita dijajah Belanda, tapi kita menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu. Indonesia itu dikenal diplomasinya sebagai diplomasi yang mengedepankan dialog, moderasi, mengedepankan persamaan. Kasarnya kita tuh nggak cari berantem gitu lah kita. Andai kata saya bisa buat perumpamaan di sekolah ya, Indonesia itu adalah anak baik, rajin belajar, menghormati guru, rankingnya bagus, mengerjakan PR gitu kan. Kita bukan anak yang suka melakukan perundungan lah. Jadi maksudnya begini, bahwa bangsa kita itu adalah bangsa yang nurut ya, yang selalu berbuat baik, tapi rajin belajar, kerja keras, apa yang diinginkan selalu dikejar. Lanjut. Kira-kira seperti itu kalau saya bikin analoginya ke lingkungan sekolah. Jadi faktor ini yang membuat kita mudah diterima, Indonesia tuh mudah diterima. Dan kalau nanti Mbak Gita pergi ke luar negeri, saya yakin kalau Mbak Gita bilang kita ini orang Indonesia, mereka akan punya kesan positif kok tentang kita. Dan ini adalah salah satu modal dasar kita. Kalau dalam bahasa diplomasi namanya ada soft power kita. Ini yang menyebabkan ketika kita mengusulkan bahasa Indonesia di UNESCO pun tidak menjadi masalah. Perjuangan ada, tapi alhamdulillah negara-negara lain dapat menerima proposal kita. Dari Pak Ari sangat komprehensif ya. Saya menambahkan bahwa bahasa Indonesia ini nggak ada profesor sebagai bahasa Indonesia, sebagai bahasa nasional untuk negara dengan penduduk 270 jutaan. Ini adalah power yang kuat yang pasti setiap paling tidak dari pengalaman pribadi, setiap saya menyampaikan itu selalu orang kagum gitu ya. Oh, betapa powerfulnya bahasa Indonesia menyatukan orang yang tinggal di jauh di pulau-pulau terpencil. Bahasa Indonesia tetap dipakai sebagai bahasa sehari-hari, bahasa komunikasi yang menghubungkan ya, sebagai lingua francanya. Nah, ini telah menjadi sebuah unsur penting yang berkontribusi terhadap pengakuan bahasa Indonesia. Nah, kemudian selain itu bahasa Indonesia menjadi bahasa kerja
di Republik Indonesia. Digunakan untuk komunikasi termasuk dalam pendidikan, akademik, pemerintahan, bisnis, budaya, dan komunikasi sehari-hari di seluruh negeri. Dan selain itu, saat ini dengan jumlah penduduk 270 juta lebih jiwa, penduduk terpadat keempat di dunia, bahasa Indonesia digunakan oleh sekitar 3,3% populasi penduduk dunia, karena memang jumlah penduduk kita yang cukup besar. Nah, ini semua mempunyai menjadi faktor penting kenapa bahasa Indonesia perlu dilirik begitu ya oleh lembaga dunia seperti UNESCO dan kemudian tentunya oleh bangsa-bangsa di dunia. Seperti itulah alasan mengapa bahasa Indonesia mendapatkan pengakuan resmi dari UNESCO. Selain itu, wakil dari Indonesia telah memberikan penjelasan kepada UNESCO mengenai kedudukan bahasa Melayu. Ya, ketika saya sampaikan proposal ini ya kepada UNESCO waktu itu, ada satu diskusi dengan kawan-kawan di Kemenlu, yaitu ketika kita bicara bagaimana kontribusi Indonesia dalam perdamaian dunia, bagaimana kontribusi Indonesia dalam pengembangan multikulturalisme gitu. Nah, ini adalah poin-poin yang kita angkat di dalam proposal kita, dan itu menjadi penekanan ketika saya diminta menjelaskan apa sih maksudnya bahasa Indonesia mau dijadikan bahasa sidang umum UNESCO ini karena apa gitu. Nah, saya jelaskan ya, selain sejarah bahasa Indonesia yang unik seperti tadi disampaikan oleh Pak Ari ya, kita tidak memilih bahasa Jawa tapi bahasa Melayu ya. Melayunya juga bukan Melayu standar beneran gitu, karena menjadi bahasa Melayu pengantar. Tapi bahasa Melayu gitu kan sekarang sudah berbeda sekali dengan bahasa Indonesia. Jadi bahasa Indonesia sudah berdiri sendiri, sudah berdiri sendiri ya, modern gitu ya. Bahasa yang beda dengan bahasa Melayu yang statusnya juga sudah beda sebagai bahasa daerah kalau bahasa Melayu di kita gitu. Nah, tidak semua bangsa punya pernyataan dalam konstitusinya yang menyatakan bahasa negaranya itu apa. Tapi bahasa Indonesia dalam pasal 36 dinyatakan sebagai bahasa negara. Nah, ini seperti Amerika saja gitu kan, tidak menyatakan bahasa Inggris sebagai bahasa negara. Nah, bahasa Indonesia menyatakan itu adalah politik negara yang sangat menakjubkan. Kemudian ada Undang-Undang 24 2009, ada peraturan pemerintah. Ini kita bahas semua, bagaimana posisi bahasa Indonesia di kita. Nah, lalu kita kaitkan bagaimana Indonesia sudah berkontribusi sejak menjadi anggota UNESCO ya. Itu sekitar di awal-awal tahun pendirian UNESCO kan Indonesia sudah menjadi anggota gitu. Nah, bagaimana kontribusi Indonesia? Nah, ini di dalam mewujudkan kerukunan gitu ya. Seperti tadi oleh Pak Ari dikatakan soft power diplomasinya jalan gitu Indonesia ini gitu. Nah, karena tadi menjadi anak baik yang tidak suka bikin repot orang lain gitu ya. Nah, ini yang kemudian dijadikan tanya jawab gitu ya dengan mereka gitu. Dan alhamdulillah pertanyaan-pertanyaan mereka ya kita jelaskan dan sangat dipahami. Akhirnya mereka, oh begitu ya, ini Indonesia memang unik ya katanya gitu. Walaupun ada juga pertanyaan bagaimana nih dengan bahasa Melayu hubungannya itu. Lalu saya jelaskan bagaimana konteks bahasa Indonesia dan bahasa Melayu itu. Dan yang menurut saya juga penting untuk diingat ya, di dalam resolusi UNESCO itu, resolusi nomor 42C itu disebutkan bahasa Indonesia ya, recognition of bahasa Indonesia, bukan Indonesian language, tapi bahasa Indonesia. Ini untuk menegaskan bahwa bahasa Indonesia itu adalah nama dari bahasa ini. Bahasa Indonesia ya. Dan itu sudah masuk ke dalam dokumen UNESCO gitu ya, sebagai organisasi resmi PBB begitu. Wow, mantap ya. Mantap. Seperti itulah pencapaian Indonesia yang memperkenalkan bahasa Indonesia ke UNESCO. Tidak mudah mendapatkan pengakuan yang mendunia seperti UNESCO.
Pengakuan semacam ini sangat berarti, mengokohkan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi dan bahasa penyatuan di Indonesia. Oke teman-teman, begitu ya. Jadi begini, politik bangsa kita ini sangat luar biasa sekali. Jadi di UNESCO itu sudah ngunci, sudah digembok bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa resmi UNESCO yang ke-10. Kemudian kedudukan bahasa Melayu itu adalah bahasa daerah, salah satu bahasa daerah di Indonesia. Jadi bagaimanapun diperjuangkan, bahasa Melayu ini tidak akan bisa masuk ke UNESCO karena dia adalah bahasa daerah di Indonesia. Kalau mau bikin bahasa baru, bahasa Malaysia, nah itu bisa diperjuangkan. Tapi kalau bahasa Melayu sudah ngunci, sudah gembok. Mantap. Komentar.